Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dimanapun berada ya. Ketemu lagi bersama Fauzan Motor Channel. Di kesempatan kali ini di depan saya ada mesin Yamaha Mio 125 atau Mio M3, Mio Pino atau sejenisnya, sama aja ya. Ini motor mengalami jim ya, jim kena di bagian blok silinder. Jadi awal mula motor ini mengalami jim itu sebenarnya hal yang sepele ya, hal yang sepele, yaitu kekeringan oli. Jadi intinya begini, takut mengeluarkan uang atau sayang mengeluarkan uang kisaran 50.000 buat ganti oli, akhirnya mengeluarkan uang jutaan. Ini di dalam blok silindernya sudah nampak ya, sudah nampak ini tidak bisa lagi dipakai. Jadi sudah pasti ini harus diganti. Di samping silinder juga ini nampak kerak oli, bekas kekeringan oli. Jadi prediksi saya ini motor bukan sekali atau dua kali saja kekeringan oli, ini sudah sering kekeringan oli. Nah, ini di cover headnya juga tumpukan kerak oli sudah sangat tebal, sudah sangat tebal sekali ya. Nih, di dalam mesin juga itu pada bagian bandul keruk as sudah berwarna merah, bekas kerak oli ya. Di sisi kiri kanannya juga sudah banyak sekali kerak oli. Itu di bagian dikselnya tadi banyak sekali kerak oli, tapi ini sudah dikerjakan, sudah dibersihkan. Tuh, pistonnya juga ini bukan lagi baret ya, tapi sudah kayak parit. Jadi inti dari video ini saya upload ya untuk teman-teman sekalian. Intinya saya ingin menyampaikan ya, bahwasannya motor atau mesin apapun ya, itu ketahanan spare part di dalam mesin itu sangat tergantung sekali pada yang namanya oli, sistem pelumasan. Jadi apabila spesifikasi oli yang kita pakai itu menyarankan 5.000 km harus kita lakukan pergantian oli, maka untuk menjaga ketahanan atau keawetan spare part di dalam mesin, maka sebelum 5.000 km kita harus melakukan pergantian oli. Contohnya ya, seandainya kita disarankan 5.000 km baru melakukan pergantian oli. Nah, kita kurangi 1.000 km. Jadi di 4.000 km kita harus melakukan pergantian oli. Kemungkinan untuk olinya berkurang atau penguapan oli tersebut akan sangat rendah sekali apabila kita lakukan di jangka waktu 4.000 km. Tapi apabila oli sudah di atas 5.000 km, maka sistem pelumasan pada oli itu sudah berkurang ya, sudah banyak berkurang. Kemudian penguapan dan oli itu akan terbakar, kemungkinan sangat besar sekali. Maka akan terjadi menurunnya sistem pelumasan di dalam mesin. Akhirnya akan terjadi tumpukan kerak-kerak seperti ini ya, karena oli yang sudah lama kita pakai tadi terbakar dengan sendirinya, bahkan menguap, hilang dan habis, maka terjadi olinya kering. Karena untuk Yamaha Matic
yang generasi 2014 ke sini itu rawan sekali kekeringan oli, karena tidak tahu juga ya apa olinya yang kurang bagus atau memang sistem mesinnya seperti itu. Saya juga kurang paham. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus melakukan pergantian oli sebelum sampai ke waktu pergantian oli tersebut, untuk menjaga agar motor kita awet digunakan, agar kita nyaman untuk mengendarai sepeda motor kita. Apabila sudah terjadi seperti ini, maka tidak cukup dengan uang 200 atau 300. Ini sudah menelan jutaan rupiah ya, apalagi kita ingin mengganti dengan spare part yang original. Itu sangat mahal sekali. Jadi sebaiknya sebelum terjadi seperti ini, jagalah motor Anda, jagalah sistem pelumasannya, lakukan pergantian oli secara berkala. Jangan sampai telat melakukan pergantian oli, apalagi sampai kekeringan oli. Mungkin itu saja ya tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian di kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di dalam kesempatan lainnya, di lain waktu, masih di seputaran mesin motor, tentang perbaikan sepeda motor. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, dapat beraktivitas seperti biasanya. Salam dari saya, Fauzan Motor Channel.